Hai everyone, Honesty, everyone Humility. Hari ini kita akan kembali mempelajari pembelajaran yang terakhir. Jadi teman-teman dapat menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ya, agar teman-teman dapat memahaminya. Oke everyone, selamat menyaksikan video hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini, kita akan bersama-sama belajar pada subtema 4, tematik 1E. Mari kita perhatikan, friends. Nah, berikut ini materi ajar kita, ada 4. Apa saja ya? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita akan kembali belajar tentang mengemukakan ungkapan kasih sayang serta kekaguman dalam puisi. Nah, tentu kita sudah tahu ya, Piwan, bahwa puisi merupakan kumpulan kata-kata yang indah. Puisi terdiri dari beberapa baris. Nah, seperti ini contohnya. Puisi tentang guruku. Coba kita lihat ya, friends. Guruku, kau mengajariku banyak ilmu, hingga aku jadi banyak tahu. Setiap hari kau membimbingku mencapai cita-citaku. Terima kasih, guruku. Nah, Piwan, ini adalah salah satu contoh puisi tentang guruku. Nah, sekarang Miss Julie mau ajak teman-teman untuk memberi tanda checklist pada kalimat yang sesuai puisi di atas. Yang pertama, guru mengajarkan ilmu. Kira-kira sesuai tidak ya dengan puisi di atas? Ya, tentu sesuai. Berikutnya, guru membimbing siswa. Ya, ini juga ada ya dalam puisi di atas. Dan yang terakhir, kira-kira apakah dalam puisi tersebut siswa berterima kasih kepada guru? Ya, betul sekali. Puisi di atas adalah ungkapan terima kasih dari siswa kepada gurunya. Wah, ternyata kita sudah tahu ya, friends. Bahkan Miss Julie juga sudah melihat bagaimana teman-teman membaca puisi pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kalau tadi tentang puisi, sekarang kita mau lanjut ke pembelajaran yang kedua, yaitu tentang menjelaskan kegiatan kerjasama di rumah. Tentu kita sudah tahu ya, friends, bahwa rumah yang bersih membuat kita nyaman dan terhindar dari penyakit. Jadi, kita juga harus tahu bahwa menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban semua anggota keluarga. Ya, kegiatan membersihkan rumah dapat dilakukan bersama-sama anggota keluarga agar lebih cepat selesai. Nah, seperti ini contohnya, friends. Jadi kita bisa bekerja sama ya, bersama papi, mami, kakak, adik, untuk bersama-sama membersihkan rumah kita. Contohnya, membersihkan dan merapikan kamar bersama ibu. Lalu membersihkan kaca jendela bersama ayah. Nah, jadi banyak sekali ya, friends, contoh-contoh lainnya. Berikutnya, kalau kita sudah belajar tentang kerjasama bersama anggota keluarga kita, Miss Julie mau kembali mengingatkan nih, teman-teman masih ingat tidak ya, contoh prakarya yang terbuat dari bahan alam? Ya, salah satunya dari biji-bijian ya, friends. Tapi bukan hanya itu saja, ternyata kulit telur juga dapat dibuat loh menjadi sebuah prakarya. Ini juga adalah salah satu prakarya yang terbuat dari bahan alam. Kita lihat, friends. Wah, bagus sekali ya bingkai fotonya. Jadi, kalau teman-teman ingin membuat prakarya seperti ini, teman-teman bisa menggunakan kulit telur, tetapi harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan dipotong-potong kecil, lalu ditempelkan pada gambar atau prakarya yang ingin kita buat. Wah, ternyata mudah ya, friends. Nanti ketika kita ada pembelajaran kembali tentang SBDP, kita akan coba membuatnya bersama-sama ya.
Next, yang terakhir, kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah penjumlahan. Nah, Miss Julie yakin semua teman-teman pasti sudah bisa. Tapi, kalau soalnya seperti ini, angkanya sudah mulai besar. Coba kita selesaikan bersama-sama. Kita baca terlebih dahulu ya ceritanya. Ada 12 bunga berwarna kuning. Ada 15 bunga berwarna merah. Berapa banyak bunga seluruhnya? Hitunglah bersama temanmu. Wah, friends, jadi dibilang di sini ada 12 berwarna kuning dan 15 berwarna merah. Berapa banyak bunga seluruhnya? Nah, artinya kalau soal seperti ini, kita dapat jumlahkan ya dengan cara susun ke bawah, ya, dengan cara bersusun. Kita lihat contoh dari Miss Julie. 12 ditambah 15. Teman-teman bisa menyusunnya seperti ini, ya, untuk susun ke bawah ya. 12 ditambah 15. Pasangkan puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Nah, baru kita jumlahkan satuannya dulu, friends. Dari belakang ya. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 27. Wah, ternyata mudah sekali ya. Atau kalau cara panjang ya, friends, bisa kita jumlahkan, kita tulis 2 satuan ditambah 5 satuan sama dengan 7 satuan. Lalu berikutnya 1 puluhan ditambah 1 puluhan sama dengan 2 puluhan. Lalu bisa kita susun berarti ya, friends, menjadi 2 puluhan ditambah 7 satuan sama dengan 27. Jadi 12 ditambah 15 sama dengan 27. Nah, jadi kalau kita menggunakan cara bersusun maupun cara panjang seperti ini, friends, hasilnya tetap sama ya. Mudah tidak? Oke, kalau mudah kita coba lihat contoh berikutnya. Nah, sekarang Miss Julie punya soal, ada 14 kupu-kupu hingga pada bunga. Lalu datang lagi 10 kupu-kupu. Berapa banyak kupu-kupu di taman sekarang? Nah, berarti bisa kita jumlahkan ya, friends, menjadi 14 ditambah 10. Jangan lupa barisnya harus sejajar ya, friends. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan harus sejajar. Berarti 14 ditambah 10. Kita hitung dari belakang, dari satuan. 4 ditambah 0, 4. 1 ditambah 1 menjadi 2. Iya, atau cara panjangnya bisa kita tuliskan seperti ini, friends. 4 satuan ditambah 0 satuan ya. Karena ini 0 ya, friends, satuannya ya. Menjadi 4 satuan. 4 ditambah 0 tetap 4 ya. Lalu 1 puluhan ditambah 1 puluhan sama dengan 2 puluhan. Jadi 2 puluhan ditambah 4 satuan sama dengan 24. Nah, berarti bisa kita ketahui ya, banyak bunga, banyak kupu-kupu ya pada bunga tersebut adalah 24. Nah, bagaimana, friends? Sudah semakin bisa belum? Oke, sekarang Miss Julie punya soal lagi. Agar semakin memahaminya, kita lihat 21 ditambah 10. Nah, kita hitung dari belakang. Ini cara bersusun ya. 1 ditambah 0, 1. Lalu puluhannya kita jumlahkan, friends. 2 ditambah 1, 3.
Jadi, 21 ditambah 10 sama dengan 31. Nah, bagaimana friends? Mudah tidak? Mudah ya? Oke, kita lihat berikutnya. Wah, Miss Julie bagaimana kalau soalnya seperti ini? Kira-kira 15 ditambah berapa yang hasilnya seperti di kotak yang terakhir ini, friends? Coba kita lihat ya. Kita hitung terlebih dahulu. Jumlah apelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini, friends, 15 ditambah berapa yang hasilnya 23. Berarti tangan kita bisa kita buka ya, jari kita satu persatu ya. Hitung dari 15 ke 23. Kira-kira bertambah berapa ya? Coba sambil jari kita dibuka. Setelah 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ada berapa ya jari tangan kita yang terbuka? Ya, ada 8. Berarti 15 ditambah 8 sama dengan 23. Bagaimana, friends? Mudah tidak? Oke, Miss Julie akan bantu sekali lagi. Coba kalau soalnya sekarang seperti ini. Titik, titik, titik ditambah 16 sama dengan 26. Nah, berarti caranya sama, friends, seperti tadi. Kalau ada bagian yang kosong, berarti kita hitung mulai dari 16, ya. Dari 16 ke 26. Kita tambah berapa ya? Silakan dibuka jarinya, kita hitung dari 16. Setelah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Wah, berarti jari teman-teman yang terbuka ada berapa ya? Yes, ada 10. Berarti 10 ditambah 16, hasilnya adalah 26. Bagaimana, friends? Mulai bisa memahaminya tidak ya? Oke, nanti ketika kita akan belajar bersama, coba nanti Miss Julie akan lihat ya, dan kita akan mencoba menghitungnya bersama-sama. Miss Julie yakin teman-teman semua pasti bisa, karena ini mudah sekali loh, friends. Jadi Miss Julie yakin anak-anak Miss Julie semuanya pasti bisa. Jadi, terima kasih Piwan sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semangat selalu, Piwan, anak-anak hebat kebanggaan Miss Julie. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.